Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan? Semoga sehat selalu. Hari ini saya akan coba mendiskusikan tentang bagaimana kajian ekonomi politik pembangunan tentang politik luar negeri, tentang utang kita, ya. Ekonomi politik utang luar negeri. Utang itu secara individual, ya, secara korporasi dan negara dibolehkan, ya, karena memang ekonomi itu ketika digerakkan tidak hanya bersumber dari modal sendiri, tapi juga untuk meningkatkan, ya, kapasitas produksi, meningkatkan pelayanan, ya, di tengah banyaknya kebutuhan, maka kita memerlukan utang, pinjaman, ya. Secara individual saya boleh pinjam utang kepada teman, kepada saudara, asalkan saya membayar tepat waktu, ya, dan tentu dengan akad yang baik yang diberikan oleh syariat, ya, tidak boleh menggunakan akad riba, gitu ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai utang luar negeri pemerintah, ya, ataupun swasta, atau kita kenal dengan utang luar negeri Indonesia, gitu ya. Saat ini data menunjukkan di tahun 2021 yang lalu utang luar negeri sudah masuk ke level 6.900 triliun rupiah. Ya, angka yang sangat fantastis, besar sekali, meskipun memang data menunjukkan itu masih dalam rasio yang aman, ya, masih di bawah dari batas maksimal 60% terhadap PDB, ya. Tapi angka 42%, ya, plus minus tadi, jika tak dikendalikan itu bisa menjadi semacam bom waktu yang akan meningkatkan beban negara, ya. Oleh karena itu perlu pengendalian dalam utang, ya. Di sisi lain juga ada rasio lain, sebenarnya pendekatan lain, yaitu dari IMF, bahwa rasio utang itu maksimal 150% dari pendapatan negara. Jadi kalau sekarang kita itu 6.900 triliun, sementara pendapatan negara sekitar 2.000 triliun lebih, itu kan angkanya udah di atas 300%. Dan itu artinya di atas rasio aman dari standar IMF, ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya utang itu dibelanjakan? Ya, utang dibelanjakan untuk memenuhi ekspektasi publik, ya. Belanja kesehatan, pendidikan, infrastruktur, termasuk belanja jaminan sosial wajib, ya, atau social safety net. Itu mesti dibelanjakan dengan tepat. Dan tidak boleh ada utang itu bocor yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ya, ini tidak boleh. Kita sudah banyak utang, ternyata tidak maksimal pemanfaatannya karena dikorupsi. Nah, ini yang kita pastikan bahwa seluruh aparat, ya, pemangku kebijakan di pusat, daerah, ya, di kota, di kabupaten dan provinsi memaksimalkan utang demi kepentingan masyarakat dan diminimalkan, ya, praktek-praktek KKN yang bisa mencederai, ya, hati atau perasaan masyarakat yang tidak tersejahterakan gara-gara dipangkas hak-hak mereka tersebut. Dan memang di akhir kajian ini saya mengatakan bahwa kemandirian itu lebih utama, ya. Kita mengenal ada istilah lebih baik, ya, tidak banyak belanja tapi kita dari hasil sendiri daripada besar pasak daripada tiang. Terus utang dan utang yang hanya akan membuat kita menjadi inferior, terpinggirkan dan menjadi tidak memiliki harga diri lagi, ya. Teman-teman, kita sepakat bahwa kita maksimalkan utang dan dibayar dengan tepat, dan syukur-syukur pemerintah juga sudah mulai melirik, ya, skema pembiayaan utang syariah, ya, obligasi syariah, ya, atau surat berharga syariah negara itu maksimalkan dalam rangka mendapatkan sebuah keberkahan dari utang itu dimanfaatkan untuk kebaikan bersama yang dengan skema yang lebih syar'i, begitu ya. Sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.